Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Hadis Akidah Akhlak. Insya Allah di sini saya akan menjawab dengan sepengetahuan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan tema yang pertama tentang kesolehan sosial, perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesolehan sosial kadang-kadang itu disebut dengan kesolehan publik. Nah, kesolehan sosial itu merujuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Nah, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat konkret terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan seterusnya gitu. Jadi kesolehan sosial ini adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa dan haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang itu memiliki kepekaan sosial dan berbuat baik untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan berbuat baik itu, orang-orang akan merasa nyaman, damai dan tentram berinteraksi dengan kita. Itu. Selanjutnya itu ada hadis tentang kesolehan sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Nah, di sini bagaimana kita bersikap kepada orang lain itu dengan mengikuti hadis atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada tentang hadis keutamaan dalam berbagi kepada kaum duafa. Yang pertama yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya carilah keriduanku dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pendapat bahwa harta lebih yang Allah berikan itu memang sudah seharusnya kita berikan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa butuh akan harta yang kita miliki, harta yang lebih dari yang kita miliki. Jadi keutamaan dalam berbagi kepada kaum duafa ini yang pertama ada yakni akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti ya. Setiap berbuat baik itu pasti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya manfaat itu tidak hanya akan dirasakan oleh orang yang menerima, namun juga bagi orang yang mengeluarkan gitu. Jadi manfaat itu uh, kita ketika kita berbuat baik kepada kaum duafa, kita juga akan merasakan manfaat daripada hal tersebut itu. Baik, soal yang terakhir dalam tema yang pertama ini yaitu tentang memaafkan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-afu ahaku ma'amilu bihi rawahu baihaqi an Ali. Artinya, memaafkan adalah yang paling hak atau yang paling benar untuk dikerjakan. Hadis riwayat bahagia dari Ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ali, memaafkan adalah perbuatan yang paling benar. Nah, memaafkan seseorang setelah melalui pertengkaran, misalkan perselisihan atau sakit hati karena perbuatan orang lain, adalah jalan yang paling benar jika dibandingkan dengan membalasnya. Jadi, memaafkan itu lebih mulia ya daripada kita tidak memaafkan. Tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya tuh. Allah itu akan memberikan kemuliaan loh bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, hadis di atas itu mengingatkan pada kisah Umar bin Khattab dalam buku koleksi hadis dan kisah teladan Muslim karangan Ahmad Saifuddin, diceritakan Umar pernah bertemu dengan seseorang yang membuatnya marah dengan sikap lancangnya karena telah meminta uang yang banyak serta menganggap keputusannya tidak adil. Nah, sikap orang tersebut membuat Umar marah besar dan hampir memukulnya. Akan tetapi Al-Hur bin Quraisy segera mencegah seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199.
Alhamdulillah, selanjutnya dalam tema yang selanjutnya yaitu tentang bernegara perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, etika dalam bernegara perspektif Nabi yaitu ada larangan ambisi terhadap jabatan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan bersaing atau ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan sesungguhnya ia akan merasakan penyesalan dan kerugian, maka sungguh baik yang sedang menyusui dan sungguh buruk orang yang telah disapi. Yang kedua, etika itu adalah larangan menerima suap atau menyuap. Nabi SAW bersabda, penyuap dan disuap dalam masalah hukum akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Jadi dari situ kita harus menjauhi etika-etika yang dilarang oleh agama kita, agama kita. Selanjutnya itu adalah prinsip etika dalam membentuk politik yang baik. Yang pertama yaitu yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama dilarang ambisi terhadap jabatan. Yang kedua dilarang menerima suap, misalkan. Yang ketiga itu dilarang dilarang korupsi. Yang keempat dilarang meminta jabatan. Nah, yang pertama ini dilarang ambisi terhadap jabatan. Kita boleh semangat dalam bekerja, tapi kita tidak boleh ambisi terhadap jabatan. Kita tidak boleh menghalalkan semua cara untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, kita tidak boleh menerima suap atau menyuap karena itu sudah jelas dalam agama kita bahwa itu dilarang dalam agama karena harta yang kita terima atau harta yang kita berikan atau cara yang kita tempuh itu adalah cara yang tidak baik gitu. Cara yang dilarang oleh agama. Dilarang korupsi, sudah jelas. Uang yang seharusnya diterima oleh orang lain atau disalurkan atau dipergunakan dengan baik malah kita pergunakan untuk pribadi, untuk hak milik pribadi. Itu adalah dilarang oleh agama. Larangan yang keempat adalah larangan meminta jabatan. Nah, di sini ini banyak yang dialami oleh di sekitar kita gitu. Karena kadang kita punya saudara. Nah, saudara kita punya jabatan misalkan di pemerintahan. Kita dengan gampangnya meminta jabatan kepada saudara kita. Itu sangat dilarang oleh agama. Seharusnya kita mengikuti tahapan. Kalau memang kita ingin menjadi pemerintah, maka dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Itu. Selanjutnya yaitu tentang hadis tentang dilarang korupsi. Nabi SAW bersabda, uh, barang siapa yang kami beri jabatan untuk melakukan sesuatu, hendaknya ia melakukannya sedikit dan yang banyak. Lalu apa yang diberikan kepadanya, boleh ia mengambilnya. Dan apa yang dilarang darinya, maka hendaknya ditinggalkan. Nabi SAW. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang kejujuran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena ada orang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Sedang apabila ada orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka akan menegaskan hukuman atasnya. Demi Allah, apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya akan potong tangannya. Nah, dari situ pentingnya kejujuran dalam bernegara ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang partisipasi aktif dalam bernegara. Nabi SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Al-Mash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaatiku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang membangkang kepadaku maka ia telah membangkang kepada Allah, dan barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan siapa yang membangkang kepada pemimpin maka ia telah membangkang kepadaku. Nah, dari situ mungkin itu hadis yang sudah saya sebutkan dari tema yang kedua.